Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan, kita lihat ya, untuk beberapa hari ini, ya sebenarnya gold ini nge-pushnya nggak main-main ya teman-teman ya. Dia nge-push mulai dari 2605 ya, sampai saat ini itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 hari dalam satu minggu itu sekarang sudah di level harga 2680 teman-teman, dan ini real bullish candle yang nge-push ya harga untuk naik gitu teman-teman ya gitu. Dan memang seperti yang kita bahas di pertemuan video yang kemarin ya, itu kalau candle closing yang kemarin di atas 2660 ya, 2660 itu masih potensi lebih besar untuk dia up lagi teman-teman gitu. Nah ini kan kita lihat nih candle yang kemarin ya, yang ini nih. Nah ini nih ya, dia kan closing di atas 2660 ya. Nah atau ini 2660 ke atas, berarti kan dia posisinya itu masih lebih potensial untuk dia naik lagi ke atas teman-teman gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, untuk candle hari ini dia langsung nge-push naik ke atas teman-teman, dan ini pun kalau kita lihat ya udah di atas pun si bullishnya ini ya masih cukup kuat nih teman-teman gitu, bullishnya masih cukup kuat gitu. Makanya memang ada potensi dia untuk nge-break ya, dan dia memang sempat ngerespon beberapa kali. Kayak ini 2 hari direspon sama dia, kemudian dia breakout ya, terus dia respon di atas lagi. Kemudian hari ini dia kalau closing candle di atas 2675, berarti dia berhasil breakout dari range zona ini, dan memang lebih potensi lagi dia untuk bikin ATH baru gitu teman-teman. Dan mungkin bisa aja welcome to 2700 gitu ya. Seperti kita lihat juga lah yang kemarin OI data yang kita update juga ya, itu kan memang masih bullish juga dari datanya yang ada gitu ya. Jadi memang nggak heran ya kenapa dia naik cukup ekstrim gitu teman-teman, karena dari OI data pun memang cukup mendukung ya dia untuk naik gitu. Kita mau update juga untuk OI data. Sorry, sebelum kita update OI data, kita mau lihat dulu untuk news ya. Ini CPI ya, jadi inflasi di UK ya, yang tadi di jam 1 siang itu memang kurang bagus ya, dimana kalau kita lihat GBP USD itu drop lumayan dalam ya, kemudian mengakibatkan si USD ini naik teman-teman gitu, karena kan GBP USD drop ya gitu ya teman-teman ya, otomatis si USD ini menguat. Lalu dampaknya kemana? Sebenarnya itu dampaknya ke gold juga ya, harusnya karena USD naik gold turun, tapi karena memang posisinya di sini CPI atau inflasinya kurang bagus ya, maka orang-orang tuh mikirnya tuh adalah markup harga gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi gold naik kembali gitu. Lalu kalau kita lihat lagi OI data ya, ini untuk OI data, ini sudah untuk OI data yang gold ya. Nah ini untuk OI data gold untuk yang 0 DTE ya, memang data di sini sudah ada di 2000 berapa, 2680, 2670 ya, kemudian 2695, lalu 2705 sampai 2715 teman-teman gitu ya. Ini adalah data-data yang memang sentimen ya untuk si gold itu sendiri gitu. Sedangkan di bawah 2660 ya, di bawah 2660 ini itu kita lihat ada 2650 ya sampai 2645 ya, ini ranging. Kemudian 2635, 2630 sampai 2620 teman-teman gitu ya. Ini untuk range ya, penurunan terendah dia bisa targeting ke 2620 gitu. Sedangkan untuk kenaikan ya terekstrimnya dia itu bisa ke 2715 teman-teman gitu ya. Jadi memang kalau mau sell ya, memang mungkin kita bisa jadi OI data ini sebagai patokan sell ya di 2700-an gitu teman-teman ya, kayak di 2705 ya atau 2715 ya kan gitu teman-teman. Oke ya, kemudian kalau untuk buy tadi di 2620 sampai 2630 atau 35 itu masih oke gitu, karena OI data juga dia ada kesini teman-teman. Oke ya teman-teman, sebenarnya banyak banget yang tanya saya ya, Bang itu workshop gratis atau harus berbayar? Nah kita bahas workshop sedikit dulu ya, memang agak random ya video hari ini ya teman-teman ya. Jadi ya untuk workshop itu tuh gratis teman-teman ya. Jadi
tidak dipungut biaya apapun gitu loh, gitu. Udah saya tulis juga di sini ya. Workshop ini gratis ya guys gitu, jadi aman gitu teman-teman. Kalian cukup mendaftar, buka akunnya di Forex IMF ya, dari link yang nanti link Jurnal Trading ID teman-teman gitu. Kemudian untuk workshop besok mulai ya di jam 7 malam teman-teman, jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu teman-teman. Jadi 2 jam aja gitu untuk workshopnya gitu. Oke. Nah sini saya ada kasih ini lagi. Jadi banyak nih ya yang kayak mikir nih market lagi kenapa nih ya, 2-3 hari ini kayaknya gerakannya tuh luar biasa sekali gitu ya. Saya juga lihat untuk 2-3 hari ini ya, memang dari sesi Asia pun itu tuh udah agak aneh gitu ya pergerakannya, nggak kayak biasa gitu teman-teman gitu ya. Kayak mendadak candle bisa panjang-panjang gede-gede, terus volatility-nya tinggi ya kan, tiba-tiba naik tiba-tiba turun ya kan, tambah banyak konfirmasi. Tapi in case itu kalau kita lihat dari time frame kecil, tapi kalau kita misalkan lihatnya itu dari time frame besar ya, itu memang masih cukup akurat ya untuk time frame besar ini ya. Ya kalau dia break 2660 atau contoh di daily ini yang 2660 dia break, nah itu berarti dia naik nih. Kenapa? Karena posisi dia nge-break dari current height yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari minor, memang kelihatannya gerasa kerusuk banget ya, bagi memang ini kenaikannya juga cukup signifikan banget ya di sini gitu teman-teman. Nah ini paling untuk last zone itu ada di 26 berapa, 2682 sampai 2685 gitu. After that the sky is no limit gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini atapnya itu ada di 2685, tapi di atas 2685 there is no limit pokoknya teman-teman gitu. Paling kita coba bisa pakai patokan OI data di 2700 ya sampai 2715 gitu. Itu kalau dari OI data berarti 2700 ya teman-teman sini. Ya ini sih nggak nakut-nakutin, nggak ngaget-ngagetin kalian juga gitu ya teman-teman, karena kita lihat dari OI data gitu teman-teman, sama sentimen market tuh untuk saat itu gimana. Terus tadi lagi di 2705 gitu. Oke, jadi memang lagi kerasa kerusuk banget ya market ya. Nah terus saya ada posting juga seperti ini teman-teman. Jadi bahasanya tuh, today I read that butterfly rest when it rains because it damages their wings ya kan. Kemudian it's okay to rest during the storm of life, you will fly again when it's over. Artinya ya teman-teman ya, rain itu sama dengan market gitu, sedangkan butterfly itu adalah kita teman-teman gitu. Yang artinya nggak masalah kita menepi dulu untuk istirahat dulu sejenak dari tradingan dengan kondisi market yang seperti ini teman-teman gitu ya. Even kita udah loss gitu ya, stop loss atau MC ya it's okay gitu loh. Maksudnya kayak jangan FOMO untuk ya udah ATH kita sell aja gitu teman-teman. No, not like that ya. Itu bukan cara main seorang trader gitu, tapi itu cara main seorang gambler gitu teman-teman ya. Makanya sini saya ada kasih lagi nih ya, the importance of small steps gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kita harus punya prinsip, sama kita harus punya pandangan tuh, nggak apa-apa kita jalannya sedikit atau profitnya sedikit tapi konsisten gitu, tapi pasti gitu, slowly but sure. Ketimbang kita harus oh ya sekali trade dengan modal 500 harus dapat 250, nggak dapat 250 saya nggak akan mau close. Nah itu yang bahaya teman-teman, itu yang merusak psikologi trading kita, sama yang merusak habit trading kita. Yang harus kita bisa konsisten, malah kita nggak jadi konsisten gitu loh teman-teman. Makanya itu harus benar-benar dipantau gitu. Terus kemudian dengan cara kita maksudnya kita stop trading ya, dan dengan kondisi market seperti ini kita bisa evaluasi diri kita, why kita loss ya kan, terus kenapa kita nggak bisa trading di market seperti ini. Mungkin karena karakter kita juga berbeda dengan target market seperti ini, atau ada juga mungkin yang senang ya ketika dikasih market seperti ini gitu teman-teman gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Tapi kalau in case kalian dalam kondisi yang kurang baik ya, misalkan kalian habis loss atau MC ya kan karena kondisi market seperti ini ya kan, memang lebih baik kita take some rest, mungkin for a day atau 1 week gitu ya, it's okay gitu. Tapi habis itu kalian selama
apa ya, selama istirahat itu ya kalian sambil pelan-pelan healing, terus pelajarin lagi apa sih yang buat kalian tuh down, terus yang buat tradingnya gagal gitu ya teman-teman ya. Itu kalian pelajari, kalian evaluasi diri gitu. Nah, mungkin kalian bisa catat juga kayak ini catatan trading ya. Nih, ini saya punya catatan trading seperti ini nih. Kok kelihatan ya teman-teman. Nah, ini catatan trading saya mulai dari awal bulan nih. Awal bulan. Nah, ini tas saya kotakin minggu depan lagi gitu teman-teman. Gitu. Ini jadi saya tahu, oh ya hari ini saya ngapain aja, profit berapa, loss berapa gitu. Nanti diakumulasi gitu teman-teman. Nah, terus ini adalah hasil evaluasi karena memang 2 hari kemarin saya kan trading juga tapi memang kurang bagus ya SL gitu kan. Nah, saya evaluasi di sini gitu loh. Saya tulis, oh ini tuh begini 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 gitu. Jadi tetap kita harus punya planning sama evaluasi diri teman-teman gitu. Dan sebenarnya itu penting ya untuk kalau kita memang niat serius untuk trading for living ke depannya, itu memang butuh banget untuk dievaluasi seperti itu teman-teman gitu. Ya, jadi memang karena banyak juga yang tanya ya, dan saya yakin lah banyak dari kalian yang sell ya, yang hold sell terus khawatir gold mau kemana, atau yang takutnya, saya takutnya juga kalian FOMO gitu ya. Maka saya buat video seperti ini, saya ngoceh-ngoceh seperti ini ya kan, supaya kita bisa paham, oh ya nggak masalah kita rest sebentar, nanti kita baru lanjut lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kayak ini untuk saat ini ya, sebenarnya tadi kita udah lihat dari OI data ya kan, segala macam memang masih bullish movement. Dan ini juga sebenarnya kalau kita mau sell ya, untuk amannya kita tunggu si candle ini, daily candle lebih tepatnya, closing di bawah 2660 teman-teman gitu. Jadi selama di atas 2660 belum begitu bagus untuk kita ngambil sell point gitu. Sebenarnya agak riskan, tapi kalau misalkan di bawah 2660, nah ini kita baru cukup aman untuk sell. Nanti targetnya 2640 atau 2630 kembali gitu, kalau kita mau hold untuk jangka panjang. Nah, tapi bang, misalkan kita dapat sell nih di 2680, 2685, atau in case kita dapat 2700 gitu ya, kira-kira boleh nggak sih kita hold ya? Oke, mungkin kalau kalian mau hold, jika in case kalian dapat sell di sini atau di daerah sini ya kan, mau hold, pastiin kalian udah close bagian, atau pastiin entry itu kalian udah kayak logo lah gitu. Kalau SF plus ya udah nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Gitu, intinya harus pasang SF plus juga gitu teman-teman. Karena mungkin ada beberapa orang kayak, oh dia udah dapat sell di sini, dia nggak mau close nih, pasti market turun ya. Tiba-tiba kan ternyata hari ini kena SF plus, nanti dia akan bergumul dengan dirinya sendiri. Iya, kalau gitu tahu gitu gua close, nggak akan kena SF plus, pasti untung banyak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita persiapkan gitu teman-teman. Makanya sebelum kita masuk nih, pencet nih sell or buy, kita mesti tahu dulu tujuan kita entry ya, itu untuk apa gitu. Oh, tujuannya ini untuk swing, berarti ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya in case belum nyampe target dan kita kena SF plus, ya udah kita legowo gitu lah, kita terima dengan lapang dada gitu. Tapi kalau misalkan kita tujuannya trading ini untuk scalping, ya udah, in case kita udah mencapai target 50 USD atau 20 USD, close gitu, nggak boleh kayak oh ya tunggu 20 nanti 50 lagi deh, tau-taunya udah 30, tunggu 50 gitu, tau-taunya malah nge-close minus atau bahkan BEP gitu teman-teman. Kan itulah ya yang perlu kita pelajarin tentang psikologi trading sebenarnya. Jadi ini sebenarnya video kali ini bukan lebih ke arah apa ya, saya ngobrol-ngobrol sih sama kalian gitu ya, bukan lebih ke arah bahas mapping. Karena apa yang mau kita bahas, karena ini the real ya, market itu lagi ATH gitu. Jadi sebenarnya kalau market ATH seperti ini ya, memang market ATH, market ATL, all time high, all time low gitu ya, tidak begitu direkomendasikan untuk trading sebenarnya teman-teman gitu. Sebenarnya begitu ya, tidak begitu direkomendasikan. Kenapa? Karena tidak ada pola yang masuk ke dalam setup kita pastinya gitu ya. Nah, tapi bisa nggak sih kita mau trading? Bisa, cuma scalping teman-teman. Mungkin hoki-hoki kita bisa dapat sell ya, hold ya, dia pas momen dia turun koreksi gitu ya gitu. Ya, tapi kan probability-nya masih lebih besar resiko gitu teman-teman gitu. Oke.
Ya, memang untuk malam ini agak hati-hati ya. Dan besok saya izin, besok ya, sorry, Jumat ya. Jumat saya izin nggak bikin video dulu. Dan kemungkinan besar saya nggak aktif juga untuk Telegram Jumat nanti ya, karena memang saya ada kegiatan di luar kota teman-teman untuk hari Jumat nanti gitu. Ya teman-teman ya, gitu pokoknya. Ya jadi lebih banyak wejangan ya kayaknya di video ini ya teman-teman ya. Oke oke, jadi gitu. Ya ini sih saya belum ada open posisi lagi ya. Jadi memang saya masih agak mengurangi posisi trading saya juga untuk saat ini. Karena memang market juga menurut saya ini belum bisa di tradingkan dengan cukup banyak ya. Paling kita coba bisa ngambil beberapa momen aja gitu teman-teman. Oke, ya jadi kalau itu sih tanggapan saya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Bang, mau buy sell di mana? Ya kalian eh, mau buy sell paling kalian tentukan di SNR yang gede-gede aja gitu loh ya. Kemudian scalping jangan di hold gitu loh, karena gold ini kalau saya perhatikan memang agak susah ya kalau mau hold ya gitu teman-teman. Oke oke, dan tambah lagi kalau kita lihat memang DXY naik ya, ini ngepush banget sih DXY gitu loh, cuma memang gold itu ikut naik gitu. Oke, jadi mungkin itu ya yang saya sampaikan untuk kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.